Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siswoyo, dan pada praktikum arsitektur dan organisasi komputer pertemuan kedua ini saya akan menjelaskan tentang operator bitwise dan fungsi XOR. Dan apa sih operator bitwise itu? Operator bitwise adalah operator yang menangani operasi bilangan biner seperti AND, OR, NOT, dan sebagainya. Operator bitwise ini akan menangani data sesuai dengan tipenya. Misalnya sebuah data bertipe char atau byte, maka bilangan yang dihasilkan adalah sebesar 8 bit. Dan di bawah ini adalah contoh dari operator bitwise. Yang pertama adalah AND, simbolnya seperti ini. AND contohnya X sama dengan 5N1, binernya 0101, N0001. Dan hasil binernya 0001. Dimana di dalam operator bitwise, jika salah satu dari nilai ini 0, maka hasilnya adalah 0. Tapi kalau hasilnya ini antara dua ini sama, kayak 00, maka hasilnya tetap 0. Tapi kalau 1 sama 1 hasilnya 1. Tapi kalau 1 sama 0 hasilnya tetap 0. Nah, yang kedua adalah OR. Lambangnya garis tegak lurus. Contohnya 5 OR 1. 0101 OR 0001. Hasil binernya 0101, di mana operator bitwise jika salah satu atau keduanya satu, hasilnya adalah 1. Jika satu ini 0, satu ini 1, hasilnya tetap 1 gitu. Jadi walaupun berbeda hasilnya tetap 1. Yang ketiga adalah NOT dengan simbol garis lengkung kecil. X sama dengan NOT 5. Hasil ini binernya NOT 0101, hasil binernya 1010. Dimana di dalam operator bitwise yang NOT itu, jika hasil awalnya NOT, maka hasil binernya akhir itu adalah positif. Tapi kalau hasil awalnya positif, itu hasil akhirnya jadi negatif seperti itu. Nah, yang keempat adalah XOR yang lambangnya eksponen seperti ini. Contohnya X sama dengan 5 eksponen 1, ini 0101, eksponen 0001. Hasil binernya 0100. Dimana jika kedua nilai itu berbeda, maka hasilnya 1. Tapi kalau kedua nilai ini hasilnya sama, itu hasilnya 0. Kayak seperti ini. 1 sama 1 nanti hasilnya 0. Tapi kalau 1 sama 0 hasilnya 1. Kalau berbeda hasilnya 1. Seperti itu. Dan hasil desimalnya adalah 4. Yang kelima adalah left shift dengan simbol lebih kecil double. 5 lebih kecil dari 1, binernya 0101, lebih kecil double 1, maksudnya lambang lebih kecilnya ini 2, hasil binernya 1010. Dimana jika ada biner ini, dia akan digeser ke sebelah kiri, itu satu baris seperti ini. Kalau pertamanya 1, nanti digeser ke nomor 2 ini 1. Terus yang 1 ini digeser lagi ke sini. Nanti hasilnya adalah 0101. Seperti itu. Yang ke-6 adalah lebih besar double atau redshift. Contohnya X sama dengan 5 lebih besar dari 1, atau 0101 lebih besar dari 1. Hasilnya 0110. Ini sama, tetapi ini gesernya ke sebelah kanan seperti ini. Nanti gesernya 0 digeser ke sini 0, yang 1 digeser ke sini jadi 1, nanti yang satunya sudah nggak dihitung, jadi hasilnya 0010 seperti itu. Nah, ini adalah contoh A XOR B atau A eksponen B sama dengan NOT A dikali B ditambah A dikali NOT B. Nah, di dalam tabel kebenaran ini contohnya A0011, yang B0101,
not A ini 0, not 0, 0 jadikan not, hasilnya 1. Ini not 0, 0 jadikan not, jadinya 1. Ini 1 dijadikan not 0. Yang B ini 0 jadikan not 1, 1 dijadikan not jadi 1. Nah ini not A dikali B, nanti ini not A dikali B, 1 dikali 0 hasilnya 0. 1 dikali 1 1, 0 dikali 1 0, dan 0 dikali 1 0. Yang sini A dikali not B, yang ini A dikali not B, 0 dikali 1 hasilnya 0, terus 0 dikali 0 hasilnya 0, 1 dikali 1 ini hasilnya 1, dan 1 dikali 0 hasilnya 0. Yang terakhir ini not A dikali B ditambah A dikali not B. Dari ini not A dikali B ditambah A not B. Ini 0 tambah 0 0, 1 tambah 0 1, 0 tambah 1 1, dan 0 tambah 0 hasilnya 0. Nah, saya akan menjelaskan tentang program dari soal praktikum kedua nomor 1. Ini dari encrypt-nya. Pertama diketikkan, ini kan bahasa C, jadi langsung include stdio.h, langsung integer. Saya buat nama ini, nama filenya encrypt, lalu menggunakan integer angka sama integer desimal. Ini menggunakan integer byte 1, byte 2, byte 3, dan byte 4. Dalam byte 1 angka eksponen desimal, nanti dan 0 dikali ini angkanya dihitungnya dari belakang sini. Jadi angka FF-nya ini finalnya adalah 1 sama 2 nanti yang keluar. Nah, di dalam byte kedua ini angka lebih besar 2 kali, double kayak reksif 8 eksponen desimal. Nah, di sini nanti digeser lagi lebih kecil dari 8. Nanti outputnya ke baris ke-3 dan 4. Dan selanjutnya byte ketiga angka lebih besar 16, nanti digeser 16 ke kiri, dan ini eksponen desimal, sama nanti ini digeser ke nomor 6 dan 7 untuk nilainya. Yang byte keempat angka lebih besar 24 eksponen desimal, ini lebih kecil 24, digeser lagi, jadi nanti digeser ke kanan lalu digeser ke kiri. Nanti hasilnya di 7 dan 8 seperti itu. Nanti returnnya byte 1 tambah byte 2 tambah byte 3 tambah byte 4. Nah, yang file kedua adalah maincrypt. Untuk yang encrypt ini adalah untuk rumusnya, dan maincrypt ini nanti yang keluar di CMD. Jadi ini kayak main dari program awal dari tadi. Langsung include stdio.h, langsung encrypt integer angka sama integer desimal, langsung in main integer angka bilangan, ini yang akan keluar. Dan ini saya menggunakan fungsi yang 8 bit, yang paling atas itu 32 bit. Untuk printnya nanti hasilnya encrypt dari file ini, encrypt ini. Soalnya saya ngambil ini. Nah, untuk runningnya ini al ini adalah nama filenya, yang ini encrypt. Soalnya kalau nggak ini nanti error. Encrypt terus maincrypt
untuk maincrypt.io ini, .o ini didapat dari ini kalau sudah di run. Jadi setiap file ini di run dulu, nanti akan keluar file format O. Nah, ini juga di run dulu, nanti akan keluar format O. Nanti akan kita jalankan maincrypt ini, maincrypt O sama encrypt O, terus menggunakan GCC encrypt O sama operasi open ini encrypt X. Ini juga ada. Terus maincrypt O menjalankan maincrypt C, GCC-nya connect ke maincrypt C. Encrypt O, encrypt C ini GCC-nya ini yang bahasa C-nya enkripsi. Nanti langsung ke CMD. Nah, ini dimasukkan ke tempat di mana folder ini disimpannya. Saya nyimpannya di folder C NBI saya. Mau gini untuk keluar juga nggak apa-apa. Tapi saya langsung nih, langsung langsung foldernya di mana biar lebih cepat. Langsung ingw 32 make foldernya makefile.c sesuai format. Ini seperti ini, nanti lalu kita jalankan yang encrypt. Nah, ini kita masukkan 1 sampai 9 sesuai soal dan input 85. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Oke. Sekian, apabila ada salah kata, saya mohon maaf dan silahkan dikerjakan untuk tugas-tugasnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.